Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fakhri Ali dari kelas TI 2019B dengan NIM sebagai berikut. Baik, pernahkah Anda berselancar di internet? Sekarang ini, internet sudah ada di mana-mana. Dunia yang kita kenal luas ini sekarang sudah ada di genggaman kita. Namun, saking sibuknya kita dengan internet, sampai-sampai kita melupakan sejarahnya. Iya, sejarahnya. Bagaimanapun, kita perlu mengetahui bagaimana sih internet itu bisa berkembang sampai sekarang. Maka dari itu, saya akan menjelaskan bagaimana secara awal mula internet sampai akhirnya masuk ke tanah air kita tercinta. Mohon diperhatikan ya. Pada awalnya, internet merupakan proyek ARPANET. Tidak tahu ARPANET? ARPANET adalah kependekan dari Advanced Research Projects Agency Network. jaringan yang dibuat oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau yang biasa dikenal dengan DARPA pada tahun 1969. Pada awal ditemukannya internet, Departemen Pertahanan AS mendemonstrasikan hardware dan softwarenya ke komputer dengan menggunakan Unix yang pada akhirnya dapat berkomunikasi dengan jarak jauh menggunakan saluran telepon. Pada tahun 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Keberhasilan menyambungkan antar komputer ini yang kemudian bisa membuat mereka berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan terpadu. Tujuan awal diciptakan internet pada saat itu merupakan proyek militer untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi kalau sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir dan untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford University, American Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara. ARPANET secara umum diperkenalkan ke publik pada bulan Oktober 1972. Tak lama, ARPANET banyak dilirik dan diminati oleh kampus-kampus Amerika Serikat. Alhasil, ARPANET kesulitan dalam memanajemen. Hingga akhirnya, ARPANET memecahkan dirinya menjadi dua. Yang pertama adalah ARPANET, yang difungsikan untuk kebutuhan non-militer, seperti kampus, perusahaan, dan lain-lain. MILNET, yang difungsikan untuk kebutuhan militer saja. Tiba-tiba, mereka bergabung lagi menjadi satu, dengan nama baru yaitu DARPA Internet, atau yang lebih dikenal dengan nama Internet. Saya belum selesai menjelaskan sejarahnya. Jangan tutup dulu videonya. Pada tahun 1980-an, internet mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa kampus-kampus terkenal di Amerika Serikat. Pada tahun 1982, istilah internet pertama kali digunakan. Internet belum bisa dipakai googling pada saat itu. Pada tahun yang sama, TCP/IP diadopsi sebagai protokol universal untuk jaringan tersebut dan dipublikasikan ke publik pada tahun yang sama. Adanya nama domain juga sudah mulai dipakai 2 tahun setelahnya, tepatnya di tahun 1984. Pada tahun 1986, National Science Foundation Network atau NSF-Net didirikan. NSF-Net inilah yang mulai menggantikan peranan dari ARPANET sebagai suatu wadah riset terkait di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional pada banyak negara akhirnya mulai dikembangkan dan dihubungkan lewat NSF-Net tersebut. Pada tahun 1990, sayang sekali, ARPANET resmi diturunkan. Mau bagaimana lagi? Teknologi tidak pernah kekal. Dulu, informasi yang dapat dimiliki lewat internet cuma sebatas informasi yang berbasis teks. Tidak ada gambar atau stiker bergerak, hanya teks. Akhirnya, pada tahun yang sama, layanan sejenis berbasis tampilan grafis yang dikenal sebagai WWW atau
World Wide Web mulai dikembangkan lagi oleh CERN. Di tahun 1993, internet didirikan agar bisa melayani pendaftaran nama domain dari publik. Itu tadi adalah sejarah internet. Sekarang saya akan menutup videonya. Oh, tunggu. Saya melupakan sejarah internet di Indonesia. Inspirasi tulisan-tulisan awal internet Indonesia datang dari kegiatan di Amati Radio, khususnya di Amati Radio Club ITB pada tahun 1986. Pada tahun 1986 sampai 1987 merupakan awal perkembangan jaringan paket radio di Indonesia. Robby Subiakto merupakan pionir di kalangan pelaku radio amatir Indonesia, mengaitkan jaringan amatir Bulletin Board System atau BBS yang merupakan jaringan email store and forward yang mengaitkan banyak server BBS amatir radio di seluruh dunia agar email dapat berjalan dengan baik. Lalu, RMS Ibrahim, Suryono Adi Sumarta, Muhammad Ihsan, Robby Subiakto, Putu, Firman Siregar, Adi Indrianto, dan Onowe Purbo merupakan nama-nama legendaris di awal pembangunan internet Indonesia. Pada tahun 1992 hingga 1994, masing-masing personel telah mengkontribusikan keahlian dan dedikasinya secara gotong royong dan paguyuban dalam membangun cuplikan-cuplikan sejarah penting jaringan komputer di Indonesia. Pada sekitaran tahun yang sama, Robby Subiakto merupakan pakar di antara para amatir radio di Indonesia, khususnya untuk komunikasi data paket radio yang kemudian didorong ke arah TCP/IP. Teknologi paket radio TCP/IP kemudian diadopsi oleh rekan-rekan BPPT, LAPAN, UI, dan ITB yang kemudian menjadi tumpuan paguyuban net. Koordinasi dan aktivitasnya mengharuskan seseorang untuk menjadi anggota orari dan dikoordinasi melalui mailing list orari seperti orarinews@yahoogroups.com. Pada tahun 1994, layanan penyedia internet di Indonesia atau ISP pertama kali muncul dengan nama IPTechNet. IPTechNet ternyata bukan satu-satunya di tahun itu. Di tahun yang sama, Indonet muncul. Indonet merupakan ISP komersial pertama Indonesia. Pada waktu itu, pihak Postel belum mengetahui tentang celah-celah bisnis internet dan masih sedikit sekali pengguna internet di Indonesia. Konsep penyambungan internet kala itu masih menggunakan metode dial-up. Bagi yang nggak tahu dial-up merupakan sebuah istilah untuk menghubungkan komputer ke internet dengan menggunakan saluran telepon. Kita nggak bisa menggunakannya untuk telepon dan internet dalam waktu bersamaan. Bersyukurlah kita. Kita sekarang bisa menggunakan telepon dengan metode VoIP atau panggilan telepon menggunakan koneksi internet. Ngomong-ngomong, nggak banyak loh orang yang menggunakan internet secara pribadi saat itu. Ya, Anda tahu sendiri lah ya, karena biayanya yang relatif mahal waktu itu. Sekitar tahun 1996 sampai 1998, lahirlah warnet. Awalnya para pionir warnet memiliki beberapa komputer yang terhubung ke internet di ruang kontrakannya. Mereka lalu menyewakan komputernya kepada orang-orang. Baru kemudian dikenal dengan istilah warnet atau warung internet. Pada akhirnya, sebutan warnet lah yang digunakan masyarakat sampai sekarang. Saya nggak ngerti kenapa. Pada tanggal 25 Mei tahun 2000, dibentuklah Asosiasi Warnet Indonesia atau AWARI untuk menyatukan warnet-warnet seluruh Indonesia dan diketuai oleh Rudi Rusdiah. Namun, pada akhirnya diganti juga dengan MS Michael Sunggiardi
dan Abdullah Koro pada tahun 2001. Itu tadi sejarah internet dari zaman militer sampai akhirnya masuk ke tanah air kita tercinta. Bayangkan saja, jika tidak ada internet, Anda semua tidak akan bisa menonton video kucing favorit Anda, memesan ojek online, atau mengunduh aplikasi X-Ray di Google Play Store. Beruntunglah kita masih bisa terhubung satu sama lain, tak peduli kita berada di mana. Jadi, daripada berlama-lama, saya akan tutup saja videonya. Sampai jumpa. Ikan hiu suntik serum. Assalamualaikum.